Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fatur Rahman Mutiara Hikmah, peserta Latsar ASN BPK Makassar, CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Angkatan 8 Kelompok 2. Saya berasal dari instansi Rumah Sakit Umum Pusat Kota Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang rangkuman modul 1 agenda 1 hari ini, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, sekaligus juga merefleksikan implementasi nilai-nilai tersebut pada kegiatan atau pada profesi saya sendiri selama menjadi ASN. Untuk yang pertama tentang wawasan kebangsaan, yaitu suatu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tujuan nasional. Landasannya adalah pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat rasa Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya wawasan kebangsaan tadi yang dengan landasan 4 tadi, yaitu menjaga keutuhan bangsa dan menumbuhkan cinta tanah air, untuk membangun rasa persatuan dan keberagaman. Sebagai ASN sendiri, wawasan kebangsaan berarti bekerja untuk bukan hanya sebagai di unit kerja saja, tapi juga untuk sebagai kepentingan bangsa. Untuk poin kedua, yaitu tentang nilai bela negara. Bela negara sendiri sebenarnya bukan hanya sebagai kita menjaga atau bertindak jika ada teroris atau ada peperangan atau ada kegaduhan, kita harus ikut dalam tindakan tersebut, tapi juga bisa melalui seperti sikap, terus juga ada perilaku sebagai warga negara yang mencintai, menjiwai cinta tanah air itu sebagai wujud dari menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan itu ada nilai dasar, yaitu ada 5 poin. Yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kita pada Pancasila itu sendiri, yang keempat rela berkorban untuk bangsa, yang kelima kemampuan berbela negara, yaitu awal dari bela negara itu sendiri. Nah, dari 5 poin tadi kita bisa memaparkan, menjiwai, serta bisa ikut dalam menjalankan poin-poin tadi, terutama pada saya sendiri ASN yang itu dituntut untuk loyal, disiplin, dan siap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Baik, selanjutnya yaitu tentang sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANRI. Sistem administrasi negara adalah kerangka penyelenggara pemerintah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Prinsipnya apa? Yaitu ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan ada tugas pembantuan. Nah, sebagai ASN, bagian birokrasi tertinggi yang menjalankan kebijakan ini adalah kebijakan publik, melayani masyarakat, dan menjaga persatuan negara Republik Indonesia. Dari 3 poin besar tadi, dari wawasan kebangsaan, nilai bela negara, serta sistem administrasi NKRI tadi, sebagai ASN yang bertugas, kita harus mengimplementasikan atau merefleksikan itu. Kebetulan saya sebagai dokter spesialis Obgyn di Rumah Sakit Umum Pusat Kota Makassar, saya sendiri merasakan langsung bagaimana wawasan kebangsaan, bela negara, serta sistem administrasi negara itu terimplementasi dalam tugas sehari-hari saya.
Yang pertama tentang wawasan kebangsaan tadi. Jadi dalam pelayanan saya terhadap pasien, saya harus bisa, dan saya sering juga berhadapan dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang, baik dari budayanya, baik sukunya, agamanya. Saya saat ini kan lagi bertugas kebetulan di Makassar. Banyak berbagai suku, budaya yang saya hadapi, bahkan status sosial pun juga beragam. Jadi wawasan kebangsaan ini juga yang saya implementasikan adalah cara pandang diri terhadap lingkungan yang saya hadapi. Nah, yaitu yang saya terapkan, yaitu tidak dalam saat memberikan pelayanan, saya tidak mendiskriminasikan pasien maupun rekan-rekan kerja, harus sama, tidak ada perbedaan. Contoh nyatanya ya mungkin pada saat saya melakukan tindakan bantu persalinan ataupun sesar, memperlakukan pasien dari daerah manapun, dari suku apapun dengan sama, tidak ada perbedaan. Untuk poin selanjutnya yaitu implementasi saya pada nilai bela negara, yaitu pasti untuk cinta selalu tanah air, yaitu untuk mengabdikan ilmu yang saya punya, terutama dalam bidang obstetri dan ginekologi, untuk terutama tujuan prioritas nasional utama, yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayinya. Selain itu juga sebagai dokter yang siap untuk menangani kegawatan darurat, saya selalu harus siaga 1 kali 24 jam jika terdapat pasien yang membutuhkan, dan harus selalu setia untuk siap menangani pasien tersebut dalam keadaan apapun. Dengan adanya kesetiaan pada Pancasila, saya selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan untuk pengambilan keputusan baik medis maupun non medis, serta diskusi terhadap pasien. Untuk poin yang ketiga, implementasi saya terhadap sistem administrasi negara, bagaimana cara pandang saya terhadap bagaimana untuk berkoordinasi baik sesama rekan kerja, lintas unit, bahkan pelaporan pada sistem administrasi, terutama seperti rekam medis yang harus saya lengkapi agar data-data itu benar, tidak terjadi kesalahan, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, misal dalam penelitian. Nah, apa saja yang terjadi atau dampak positifnya jika seluruh ASN mengamalkan ini semua, dan dampak bagi ASN itu sendiri maupun masyarakat, yaitu bagi saya pribadi, implementasi ini melatih saya untuk jadi bisa lebih disiplin, tanggung jawab, dan integritas sebagai ASN Kementerian Kesehatan. Untuk masyarakat sendiri, masyarakat bisa merasakan atau mereka mengalami apa yang kita lakukan, yaitu melakukan berupa suatu pelayanan yang insya Allah adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Mungkin itu sebagai paparan saya, rangkuman saya untuk hari ini. Saya percaya bahwa wawasan kebangsaan, nilai bela negara, serta sistem administrasi negara bukan hanya sekedar materi pelatihan, tetapi juga pondasi sikap kami dan perilaku sebagai ASN. Sebagai dokter spesialis kandungan di sini, saya berkomitmen juga untuk selalu bangga melayani pasien juga dengan baik, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Mungkin sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat apa yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.